Bayangkan jika hari ini adalah titik balik, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kamu memandangnya berbeda. Dalam hidup, kita sering menunggu keadaan menjadi lebih mudah, lebih adil, atau lebih berpihak. Namun kenyataannya, dunia tidak berutang kenyamanan pada kita. Disinilah kekuatan sejati diuji, bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kita meresponsnya. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kamu diajak untuk melatih pikiran, memperkuat jiwa, dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Karena pada akhirnya, bukan situasi yang menentukan arah hidupmu, melainkan cara kamu mengendalikannya. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang motivasi sesaat yang cepat pudar. Kita akan membangun sesuatu yang lebih kokoh, mental baja. Sebuah ketahanan batin yang tidak mudah goyah oleh tekanan, kritik, atau kegagalan. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya tanpa penyesalan. Dalam video ini kita akan membahas 10 prinsip stoikisme yang bisa kamu terapkan mulai hari ini juga. Bukan teori kosong tetapi cara hidup yang telah teruji oleh waktu. Jika kamu ingin menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih fokus menghadapi hidup, maka ini adalah awal perjalananmu. Ada satu kesalahan yang hampir semua orang lakukan tanpa sadar, mencoba mengendalikan hal-hal yang sejak awal tidak pernah berada dalam kendalinya. Kita marah pada cuaca, kecewa pada orang lain, gelisah terhadap masa depan, bahkan menyalahkan keadaan yang tidak bisa kita ubah. Dan tanpa disadari, disitulah energi kita habis. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita menaruh beban di tempat yang salah. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip sederhana, tapi sangat tajam. Dalam hidup ini, hanya ada dua hal yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Yang bisa kamu kendalikan adalah pikiranmu, pilihanmu, tindakanmu, dan bagaimana kamu merespons sesuatu. Sementara sisanya, opini orang lain, hasil akhir masa lalu, bahkan banyak hal di masa depan, itu semua berada di luar kendalimu. Masalahnya kebanyakan orang membalik ini. Mereka sibuk mengkhawatirkan hasil, tapi lalai pada usaha. Mereka ingin mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan mereka, tapi lupa mengontrol bagaimana mereka memperlakukan diri sendiri. Mereka menuntut kepastian dari dunia yang pada dasarnya tidak pasti. Bayangkan hidupmu seperti memegang dua tali. Satu tali adalah kendali atas dirimu sendiri. Tali lainnya adalah ilusi kendali atas dunia luar. Semakin kuat kamu menarik tali kedua, semakin kamu kehilangan pegangan pada yang pertama. Dan disitulah ketenangan mulai hilang. Mental baja tidak dibangun dengan menguasai dunia, tetapi dengan menguasai diri sendiri. Ketika kamu benar-benar memahami dikotomi kendali, kamu berhenti bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang tidak penting. Kamu tidak lagi mudah tersinggung oleh opini orang lain, karena kamu sadar, itu bukan wilayahmu. Kamu tidak hancur oleh kegagalan, karena kamu tahu yang terpenting adalah usaha yang sudah kamu berikan. Ini bukan berarti kamu menjadi tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih fokus. Kamu mengarahkan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu bentuk. Dan disitulah kekuatan sejati muncul. Bukan dari mengontrol segalanya, tapi dari menerima batas kendali dengan bijak. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa cemas atau marah, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka melepaskannya bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Dan jika jawabannya ya, maka berhenti mengeluh dan mulai bertindak. Hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kamu berhenti memikul hal-hal yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi terseret oleh ekspektasi yang tidak realistis. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang rapuh. Sebaliknya, kamu berdiri kokoh pada satu hal yang benar-benar pasti, dirimu sendiri. Dan di titik itu, kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang sempurna, tetapi dari pikiran yang terarah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu sumber kelelahan mental yang jarang disadari. Bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena kita terus melawan kenyataan. Kita menolak apa yang sudah terjadi, menginginkan hal yang berbeda dari fakta, dan berharap dunia berjalan sesuai kemauan kita. Padahal semakin keras kita melawan realitas, semakin dalam kita terjebak dalam penderitaan.
Stoikisme mengajarkan sesuatu yang terasa sederhana, tapi sangat menantang. Terimalah realitas tanpa perlawanan. Bukan berarti menyerah, bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berhenti menghabiskan energi untuk menyangkal apa yang sudah jelas terjadi. Karena kenyataan tidak berubah hanya karena kita menolaknya. Kamu kehilangan sesuatu, itu nyata. Seseorang mengecewakanmu, itu fakta. Rencana tidak berjalan sesuai harapan, itu bagian dari hidup. Dan tidak peduli seberapa kuat kamu berharap sebaliknya, kenyataan tetap berdiri di tempatnya. Perlawananmu tidak mengubah keadaan, hanya menambah beban di dalam dirimu. Masalahnya, kita sering mencampur adukkan antara menerima dan menyerah. Kita berpikir bahwa menerima berarti lemah, padahal justru sebaliknya. Dibutuhkan keberanian besar untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa ilusi, tanpa pembenaran, tanpa drama berlebihan. Menerima adalah langkah pertama untuk bertindak dengan jernih. Bayangkan pikiranmu seperti air. Ketika kamu melawan kenyataan, air itu menjadi keruh, dipenuhi emosi, penolakan, dan frustrasi. Tapi ketika kamu menerima, air itu mulai tenang. Dan dalam ketenangan itulah, kamu bisa melihat dengan jelas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mental baja tidak dibentuk dari hidup yang selalu sesuai keinginan, tetapi dari kemampuan untuk tetap tegak bahkan ketika kenyataan tidak berpihak. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, tetapi mereka yang tidak hancur saat kalah. Mereka tidak mengeluh pada keadaan, mereka menyesuaikan diri dengannya. Menerima realitas berarti berkata dalam hati, ini yang terjadi. Aku tidak bisa mengubah fakta ini, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menghadapinya. Dan dari pilihan itulah kekuatanmu lahir. Karena ketika kamu berhenti melawan kenyataan, kamu mulai menghemat energi. Energi yang sebelumnya habis untuk mengeluh, menyalahkan, dan menolak, sekarang bisa kamu gunakan untuk bergerak maju. Kamu tidak lagi terjebak di masa lalu, tidak lagi tersandera oleh harapan yang tidak realistis. Hidup memang tidak selalu adil, tidak selalu mudah, dan seringkali tidak sesuai dengan rencana. Tapi kenyataan tidak pernah menjadi musuhmu, penolakanmu terhadap kenyataan itulah yang menyakitkan. Jadi, berhentilah berperang dengan hal yang tidak bisa kamu ubah. Terimalah, pahami, lalu bergeraklah dengan kesadaran penuh. Karena disitulah letak ketenangan yang sebenarnya, bukan pada dunia yang sempurna, tetapi pada pikiran yang mampu berdamai dengan realitas. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu tingkat kekuatan mental yang lebih tinggi dari sekadar menerima, yaitu mencintai apa yang terjadi. Inilah yang dalam stoikisme disebut amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya berkata, ini sudah terjadi, tetapi melangkah lebih jauh dengan berkata, ini memang seharusnya terjadi, dan aku menerimanya sepenuhnya. Kebanyakan orang berhenti pada penerimaan. Mereka tidak lagi melawan, tapi masih menyimpan sisa penyesalan. Mereka berkata, ya sudah, tapi di dalam hati masih ada keinginan agar semuanya berbeda. Dan selama itu masih ada, ketenangan tidak akan pernah benar-benar utuh. Amor fati menantangmu untuk melampaui itu, untuk melihat setiap kejadian, bahkan yang paling sulit sekalipun, sebagai bagian penting dari perjalananmu. Bukan gangguan, bukan kesalahan, tapi bahan baku yang membentuk siapa dirimu hari ini. Bayangkan jika setiap kegagalan yang pernah kamu alami sebenarnya adalah latihan. Setiap penolakan adalah pengarah. Setiap kehilangan adalah pengingat. Bukan sesuatu yang harus disesali, tetapi sesuatu yang perlu dihargai karena telah menguatkanmu. Tanpa itu semua kamu tidak akan berada di titik ini. Namun jangan salah, mencintai takdir bukan berarti kamu menikmati rasa sakit. Ini bukan tentang berpura-pura bahagia dalam penderitaan. Ini tentang menerima bahwa rasa sakit itu memiliki tempat, memiliki fungsi, dan memiliki makna dalam hidupmu. Kamu tidak menyangkalnya, tapi juga tidak membencinya. Ketika kamu mulai mencintai takdir, kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pergeseran kecil ini mengubah segalanya, dari korban menjadi pelajar. Dari yang terseret menjadi yang bertumbuh. Mental baja tidak hanya tahan terhadap tekanan, ia memanfaatkannya. Seperti baja yang ditempa dalam panas, kamu juga dibentuk oleh pengalaman yang tidak nyaman. Dan semakin kamu menolak proses itu, semakin lama kamu tetap rapuh.
Amor Fati mengajarkan bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bisa bermakna. Bahkan kekacauan, kegagalan, dan luka, semuanya punya peran dalam membangun kekuatan batin. Tidak ada yang sia-sia, kecuali jika kamu memilih untuk tidak belajar darinya. Coba lihat kembali perjalanan hidupmu. Hal-hal yang dulu kamu anggap buruk, apakah benar-benar hanya membawa kerugian? Atau justru, disitulah kamu belajar menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih sadar? Seringkali apa yang kita benci di masa lalu adalah hal yang paling membentuk kita. Di masa kini, mencintai takdir berarti berhenti berharap hidup menjadi berbeda dan mulai menghargai hidup sebagaimana adanya. Kamu tidak lagi melawan arus, tetapi mengalir bersamanya dengan kesadaran penuh bahwa setiap arah memiliki tujuan. Dan di titik itu, kamu tidak hanya menemukan kekuatan, kamu menemukan kedamaian yang dalam, karena tidak ada lagi yang perlu kamu tolak, tidak ada lagi yang perlu kamu sesali. Semua yang terjadi adalah bagian dari jalanmu. Dan ketika kamu bisa menerimanya, bahkan mencintainya, disitulah kamu benar-benar bebas. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang diam-diam melemahkan banyak orang di era ini, ketidakmampuan untuk bertahan dalam rasa tidak nyaman. Kita hidup di dunia yang serba instan, serba mudah, serba cepat. Sedikit bosan, kita cari hiburan, sedikit lelah, kita berhenti. Sedikit gagal, kita mundur. Tanpa sadar, kita melatih diri untuk selalu mencari kenyamanan dan justru menjauh dari kekuatan. Stoikisme melihat ini dengan cara yang berbeda. Rasa tidak nyaman bukan musuh, ia adalah alat. Ia adalah ruang latihan di mana mental ditempa, diperkuat, dan diuji. Tanpa ketidaknyamanan tidak ada pertumbuhan. Tanpa tekanan tidak ada ketahanan. Masalahnya, kebanyakan orang menghindari rasa tidak nyaman seolah itu sesuatu yang harus dihilangkan. Padahal, semakin kamu menghindarinya, semakin lemah kamu terhadapnya. Sedikit tekanan saja sudah cukup membuatmu goyah. Sedikit kesulitan saja sudah terasa berat. Bayangkan tubuh yang tidak pernah digunakan, tidak pernah dipaksa bergerak, tidak pernah dilatih. Apa yang terjadi? Ia melemah. Hal yang sama berlaku pada pikiranmu. Jika kamu selalu memilih jalan yang mudah, maka di saat hidup memaksamu menghadapi yang sulit, kamu tidak siap. Ketahanan mental dibangun dari kebiasaan menghadapi hal-hal yang tidak nyaman. Bangun lebih pagi saat tubuh ingin tetap tidur. Tetap disiplin saat rasa malas datang. Tetap tenang saat keadaan tidak sesuai harapan. Hal-hal kecil seperti ini adalah latihan, bukan sekadar rutinitas. Ini bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang memperluas batas toleransi terhadap ketidaknyamanan. Semakin luas batas itu, semakin kuat kamu menghadapi hidup. Apa yang dulu terasa berat, perlahan menjadi biasa. Apa yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini bisa kamu hadapi dengan tenang. Mental baja bukan berarti tidak merasakan sakit. Ia tetap merasakan tapi tidak runtuh karenanya. Ia tidak lari dari tekanan tapi berdiri di dalamnya. Ia tidak menunggu kenyamanan tapi menciptakan kekuatan dari ketidaknyamanan. Ada perbedaan besar antara orang yang tumbuh dan orang yang stagnan. Yang satu memilih apa yang mudah, yang lain memilih apa yang perlu. Dan seringkali, apa yang perlu itu tidak nyaman. Coba perhatikan dirimu sendiri. Berapa banyak keputusan yang kamu ambil hanya karena ingin merasa nyaman? Dan berapa banyak potensi yang akhirnya tidak berkembang karena kamu menghindari tantangan? Stoikisme mengajakmu untuk mengubah cara pandang itu. Jangan tanya apakah ini nyaman, tapi tanyakan apakah ini membuatku lebih kuat, karena hidup tidak akan selalu memberimu pilihan yang mudah, tapi kamu selalu punya pilihan untuk menjadi lebih tangguh. Mulailah dari hal kecil. Jangan langsung mencari tantangan besar. Latih dirimu secara konsisten. Biarkan ketidaknyamanan menjadi bagian dari keseharianmu, bukan sesuatu yang kamu takuti. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus menjadi lebih mudah, tapi kamu yang harus menjadi lebih kuat. Dan ketika kamu mampu berdiri tenang di tengah rasa tidak nyaman, disitulah kamu menyadari, kekuatan sejati tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk menghadapinya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kekuatan yang sering disalahpahami, emosi. Banyak orang mengira emosi adalah musuh yang harus ditekan, dihindari, atau bahkan dihilangkan. Padahal bukan emosinya yang menjadi masalah, melainkan ketika kita kehilangan kendali atasnya. Saat emosi mengambil alih, keputusan menjadi kabur, kata-kata melukai dan tindakan sering disesali.
Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menjadi dingin tanpa perasaan. Justru sebaliknya, ia mengajarkanmu untuk memahami emosi dengan jernih, tanpa dikuasai olehnya. Emosi itu datang secara alami, marah, takut, kecewa, cemas. Semua itu bagian dari menjadi manusia. Tapi reaksi terhadap emosi itu adalah pilihan. Masalahnya, kebanyakan orang bereaksi terlalu cepat. Mereka tidak memberi ruang antara apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lakukan. Ketika marah langsung meledak, ketika kecewa langsung menyerah, ketika takut langsung mundur. Tidak ada jeda, tidak ada kesadaran, dan disitulah kendali hilang. Bayangkan jika setiap emosi yang datang adalah tamu. Ia datang mengetuk pintu, tapi bukan berarti kamu harus mempersilakannya mengambil alih seluruh rumah. Kamu bisa menyadari kehadirannya, mengakuinya, tapi tetap menentukan bagaimana kamu bertindak. Mental baja dibangun dari kemampuan menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Di ruang kecil itulah kebebasanmu berada. Kamu tidak lagi menjadi budak emosi, tapi menjadi pengamat yang sadar. Kamu bisa berkata, "Aku merasa marah," tanpa harus bertindak dengan kemarahan itu. Ini bukan sesuatu yang instan. Dibutuhkan latihan, kesadaran, dan kejujuran pada diri sendiri. Karena seringkali, emosi terasa begitu kuat hingga seolah-olah menguasai segalanya, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kamu terbiasa mengikuti emosi tanpa mempertanyakannya. Coba mulai dengan hal sederhana. Saat emosi muncul, jangan langsung bereaksi. Diam sejenak, tarik napas, amati apa yang kamu rasakan tanpa menghakimi. Beri nama pada emosi itu. Ini marah, ini kecewa. Dengan begitu, kamu menciptakan jarak, dan jarak itu memberimu kendali. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosi akan selalu dikendalikan oleh keadaan. Hidupnya naik turun tergantung situasi, tergantung orang lain, tergantung hasil yang tidak pasti. Tapi orang yang mampu mengelola emosinya memiliki kestabilan. Ia tidak mudah goyah, tidak mudah terpancing. Ini bukan berarti kamu tidak pernah marah atau sedih, tapi ketika emosi itu datang, ia tidak merusak arah hidupmu. Ia tidak mengambil keputusan untukmu. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan tentang seberapa keras kamu bereaksi, tetapi seberapa tenang kamu bisa tetap berpikir di tengah emosi yang kuat. Dan disitulah letak kendali sejati, bukan pada dunia di luar, tetapi pada dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu ilusi yang diam-diam mengikat banyak orang, keyakinan bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin tenang hidupnya. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan. Kita terus menambah, berharap di suatu titik nanti kita akan merasa cukup. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang harus dijaga, dikhawatirkan, dan dipertahankan. Stoikisme menawarkan sudut pandang yang berbeda. Kekuatan tidak datang dari kelimpahan, tetapi dari kesederhanaan. Semakin sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa cukup, semakin bebas kamu menjalani hidup. Kesederhanaan bukan berarti hidup dalam kekurangan. Ini bukan tentang menolak kenyamanan atau menghindari kemajuan. Ini tentang tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar dirimu. Tentang memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh apa yang kamu miliki, tetapi oleh siapa dirimu sebenarnya. Masalahnya, kita sering terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah selesai. Kita membandingkan diri dengan orang lain, mengejar standar yang terus berubah, dan tanpa sadar, kita kehilangan arah. Kita bekerja keras bukan untuk hidup, tapi untuk mempertahankan citra. Padahal semakin kamu bergantung pada hal-hal eksternal, semakin rapuh ketenanganmu. Jika kebahagiaanmu bergantung pada uang, maka saat uang itu goyah, kamu ikut goyah. Jika bergantung pada pengakuan, maka saat tidak ada yang melihat kamu merasa kehilangan arah. Kesederhanaan memutus ketergantungan itu. Bayangkan hidup di mana kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Di mana kamu bisa merasa cukup tanpa harus terus menambah. Di mana kamu tidak dikuasai oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Disitulah kebebasan dimulai. Mental baja bukan hanya tentang bertahan dalam tekanan, tetapi juga tentang tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ia tahu mana yang esensial dan mana yang hanya distraksi. Kesederhanaan melatihmu untuk kembali ke inti.
Apa yang benar-benar kamu butuhkan, apa yang benar-benar penting? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah kekurangan gue, tapi kelebihan yang tidak perlu. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak beban yang sebenarnya bisa dilepaskan. Stoikisme mengajarkan untuk mengurangi, bukan menambah. Untuk menyaring, bukan mengumpulkan. Untuk memilih dengan sadar, bukan mengikuti arus. Dan ketika kamu mulai menyederhanakan hidup, sesuatu yang menarik terjadi, pikiranmu menjadi lebih tenang. Fokusmu menjadi lebih tajam, kamu tidak lagi terpecah oleh banyak hal, tapi terarah pada hal yang benar-benar berarti. Kesederhanaan bukan kehilangan. Ia adalah cara untuk menemukan kembali kendali. Untuk hidup dengan lebih ringan, lebih sadar, dan lebih bebas. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa cukup. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kebiasaan yang sering dianggap negatif, padahal justru bisa menjadi sumber ketenangan, membayangkan kemungkinan terburuk. Kita diajarkan untuk selalu berpikir positif, berharap yang terbaik, dan menghindari pikiran buruk, tapi stoikisme mengambil jalan yang berbeda. Ia tidak lari dari kemungkinan buruk, justru menghadapinya lebih dulu di dalam pikiran. Ini disebut visualisasi negatif, bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk mempersiapkan diri. Kebanyakan kecemasan muncul bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena kita tidak siap menghadapinya. Kita membayangkan hal buruk sebagai sesuatu yang tiba-tiba, mengejutkan, dan di luar kendali. Dan karena kita tidak pernah benar-benar memikirkannya dengan jernih, ia terasa jauh lebih menakutkan dari yang seharusnya. Stoikisme mengajakmu untuk duduk sejenak dan bertanya, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Kehilangan pekerjaan, kegagalan, penolakan, kesendirian. Lalu bayangkan itu dengan sadar, bukan dengan panik. Hadapi dalam pikiranmu, dan sesuatu yang menarik akan terjadi. Hal yang sebelumnya terasa menakutkan perlahan kehilangan kekuatannya. Karena kamu mulai melihatnya dengan jelas. Kamu mulai menyadari bahwa meskipun itu terjadi, hidup tidak berhenti. Kamu masih bisa bertahan. Kamu masih bisa bangkit. Visualisasi negatif bukan membuatmu pesimis, tapi membuatmu realistis. Ia menghapus ilusi bahwa hidup harus selalu berjalan sesuai harapan. Dan ketika ekspektasi menjadi lebih jujur, rasa syukur pun muncul lebih dalam. Bayangkan kamu menyadari bahwa apa yang kamu miliki hari ini bisa saja hilang. Tiba-tiba, hal-hal kecil yang dulu kamu anggap biasa menjadi berharga. Waktu bersama orang terdekat, kesehatan, kesempatan yang kamu miliki, semuanya terasa lebih berarti. Tanpa latihan ini, kita cenderung meremehkan apa yang ada, dan baru menyadarinya ketika sudah hilang. Mental baja tidak hanya siap untuk yang terbaik, tapi juga siap untuk yang terburuk. Ia tidak hidup dalam ketakutan, tapi dalam kesiapan. Ketika sesuatu yang sulit benar-benar terjadi, ia tidak panik, karena ia sudah pernah bertemu dengan kemungkinan itu sebelumnya. Ini bukan tentang mengundang hal buruk, tapi tentang menghilangkan kejutan darinya. Karena seringkali, yang menghancurkan kita bukan kejadian itu sendiri, tapi ketidaksiapan kita. Coba latih dirimu secara perlahan. Bayangkan kehilangan hal yang kamu anggap pasti, bukan untuk membuatmu cemas, tapi untuk membuatmu sadar bahwa tidak ada yang benar-benar permanen. Dan dari kesadaran itu, lahirlah dua hal, kesiapan dan rasa syukur. Kamu menjadi lebih kuat karena siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dan kamu menjadi lebih tenang karena menghargai apa yang ada saat ini. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi dari keyakinan bahwa kamu akan tetap baik-baik saja apapun yang terjadi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering terlihat sederhana, tapi justru menjadi fondasi dari kekuatan sejati, integritas diri. Hidup sesuai nilai, bukan sekadar tahu apa yang benar tetapi benar-benar menjalaninya bahkan ketika tidak ada yang melihat. Banyak orang ingin terlihat kuat, bijak, dan tenang di luar. Tapi di dalam mereka penuh konflik. Apa yang mereka pikirkan, katakan, dan lakukan tidak sejalan. Mereka mengatakan satu hal, tapi melakukan hal lain. Dan tanpa disadari, ketidaksesuaian itu perlahan menggerus kekuatan batin. Stoikisme menekankan bahwa kekuatan tidak dibangun dari citra, tetapi dari konsistensi.
dari keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Inilah yang disebut integritas. Masalahnya, dunia sering mendorong kita untuk berkompromi, sedikit demi sedikit, demi diterima, demi terlihat baik, demi menghindari konflik. Kita mulai menyesuaikan diri dengan standar luar, dan perlahan menjauh dari nilai kita sendiri. Awalnya terasa kecil, tapi semakin sering dilakukan, semakin kita kehilangan arah. Kita mulai tidak jujur pada diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, ketenangan pun ikut hilang. Karena di dalam diri kita, selalu ada suara yang tahu mana yang benar. Dan ketika kita mengabaikannya, kita menciptakan konflik batin. Kita mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak pernah bisa sepenuhnya menipu diri sendiri. Integritas bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang berani memilih yang benar, bahkan ketika itu tidak mudah. Bahkan ketika tidak populer, bahkan ketika tidak ada yang memberi penghargaan. Mental baja tidak dibangun dari pujian, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, menepati janji, bahkan yang kamu buat pada dirimu sendiri. Bersikap jujur bahkan ketika berbohong terasa lebih mudah. Bertindak sesuai prinsip bahkan ketika dunia mendorongmu untuk menyimpang. Bayangkan dirimu seperti sebuah kompas. Nilai-nilaimu adalah arah. Tanpa integritas, kompas itu rusak, so kamu mudah terpengaruh, mudah berubah arah, mudah tersesat. Tapi ketika integritas terjaga, kamu tetap stabil bahkan di tengah tekanan. Orang yang hidup dengan integritas tidak selalu memiliki hidup yang mudah, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, ketenangan batin. Karena mereka tidak perlu berpura-pura, mereka tidak perlu menyembunyikan diri, mereka utuh, dan keutuhan itu menciptakan kekuatan yang tidak mudah digoyahkan. Coba tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar hidup sesuai dengan nilai yang aku yakini? Atau hanya mengikuti arus tanpa arah yang jelas? Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman. Tapi justru dari situlah perubahan dimulai. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang bagaimana kamu terlihat di mata orang lain, tapi tentang siapa kamu saat tidak ada yang melihat. Dan ketika pikiran, ucapan, dan tindakanmu selaras, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu menjadi lebih tenang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang terus berjalan, tanpa pernah menunggu, tanpa pernah kembali, waktu. Kita sering memperlakukannya seolah-olah ia tidak terbatas. Kita menunda, kita mengulur, kita menghabiskannya untuk hal-hal yang bahkan tidak kita ingat keesokan harinya. Padahal, setiap detik yang lewat adalah bagian hidup yang tidak akan pernah kembali. Stoikisme melihat waktu sebagai aset paling berharga, bukan uang, bukan status, bukan kepemilikan. Karena semua itu bisa hilang dan kembali lagi, tapi waktu, sekali hilang selesai, tidak ada cara untuk membelinya kembali, tidak ada cara untuk mengulangnya. Masalahnya kita jarang menyadari nilainya sampai kita merasa kehilangannya. Kita berpikir masih ada nanti, masih ada besok, masih ada waktu yang tepat. Dan tanpa sadar, nanti itu terus bergeser. Sampai akhirnya kita melihat ke belakang dan bertanya, kemana semua waktu itu pergi? Mental baja dibangun dari kesadaran bahwa hidup ini terbatas. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membuatmu sadar. Sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan. Sadar bahwa apa yang kamu lakukan hari ini membentuk siapa kamu nanti. Ketika kamu benar-benar memahami nilai, waktu, cara hidupmu berubah. Kamu tidak lagi mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. Kamu tidak lagi menunda hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan sekarang. Kamu mulai memilih dengan lebih hati-hati apa yang layak mendapatkan waktumu dan apa yang tidak. Karena setiap iya yang kamu berikan pada sesuatu adalah tidak untuk hal lain. Dan jika kamu tidak sadar, kamu bisa menghabiskan hidup untuk hal-hal yang tidak benar-benar berarti bagimu. Bayangkan jika kamu melihat waktumu seperti uang, setiap hari kamu diberi jumlah tertentu dan kamu harus memutuskan bagaimana menggunakannya. Apakah kamu akan menghabiskannya tanpa arah, atau kamu akan menginvestasikannya pada hal yang membangun dirimu? Stoikisme mengajarkan untuk hidup dengan kesadaran penuh terhadap waktu. Bukan berarti kamu harus selalu produktif tanpa henti, tapi memastikan bahwa apa yang kamu lakukan selaras dengan nilai dan tujuanmu. Istirahat pun menjadi bermakna jika dilakukan dengan sadar. Bekerja menjadi bernilai jika dilakukan dengan tujuan. Bahkan hal sederhana pun terasa berbeda ketika kamu benar-benar hadir di dalamnya. Orang yang kuat secara mental tidak menyia-nyiakan waktu.
bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka sadar bahwa hidup ini tidak sepanjang yang mereka kira. Coba tanyakan pada dirimu, jika hari ini adalah hari yang tidak bisa diulang, apakah kamu sudah menggunakannya dengan baik? Atau hanya membiarkannya lewat begitu saja? Pertanyaan ini bukan untuk membuatmu tertekan, tapi untuk membangunkan kesadaran bahwa hidup tidak menunggu. Ia terus berjalan dengan atau tanpa kesiapanmu. Dan disitulah pilihanmu berada, mengabaikan waktu atau menghargainya. Karena pada akhirnya, hidup bukan diukur dari seberapa lama kamu hidup, tapi dari bagaimana kamu menggunakan waktu yang kamu miliki. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan, tapi justru menjadi kunci dari pertumbuhan yang nyata, refleksi diri. Banyak orang ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih tenang. Tapi mereka lupa satu hal, tanpa melihat ke dalam, tidak ada arah untuk berubah. Kita menjalani hari demi hari seperti mesin, bangun, beraktivitas, lelah, lalu tidur. Diulang terus tanpa jeda untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Apa yang kita lakukan benar, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini. Stoikisme menempatkan refleksi sebagai latihan penting, bukan sekadar berpikir, tapi mengevaluasi diri dengan jujur. Melihat tindakan kita tanpa pembenaran, tanpa menyalahkan keadaan, tanpa menutup-nutupi kesalahan. Karena tanpa refleksi, kita mudah mengulangi pola yang sama. Kesalahan yang sama, reaksi yang sama, keputusan yang sama. Kita merasa hidup berjalan, padahal kita hanya berputar di tempat. Refleksi adalah cara untuk memutus lingkaran itu. Bayangkan setiap malam kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sudah aku lakukan dengan baik hari ini? Dan di mana aku bisa menjadi lebih baik? Dua pertanyaan sederhana, tapi jika dijawab dengan jujur bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Ini bukan tentang menghakimi diri sendiri. Bukan tentang menyalahkan atau merasa tidak cukup. Tapi tentang melihat dengan jelas. Karena hanya dari kejelasan perbaikan bisa terjadi, mental baja tidak terbentuk dalam satu hari. Ia dibangun dari kesadaran yang konsisten, dari kemauan untuk belajar dari diri sendiri, bukan hanya dari dunia luar. Refleksi juga melatihmu untuk lebih sadar terhadap pikiran dan emosi. Kamu mulai mengenali pola, kapan kamu mudah terpancing, kapan kamu kehilangan fokus, kapan kamu membuat keputusan yang tidak sejalan dengan nilai. Dan dengan kesadaran itu, kamu punya kesempatan untuk berubah. Tanpa refleksi, hidupmu dikendalikan oleh kebiasaan lama. Dengan refleksi, kamu mulai mengambil kendali. Ini adalah bentuk kejujuran yang paling dalam, karena tidak ada yang melihat selain dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu kamu buktikan, hanya ada kamu dan kenyataan tentang siapa dirimu hari ini. Dan dari situ, kamu bisa menentukan siapa yang ingin kamu jadi besok. Mulailah dari hal kecil. Tidak perlu lama, tidak perlu rumit. Yang penting adalah konsisten. Lebih baik 5 menit setiap hari dengan jujur, daripada sekali-sekali tapi tanpa arah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang diulang setiap hari. Dan ketika kamu terbiasa melihat ke dalam, kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Kamu tumbuh dengan sadar, kamu berubah dengan sengaja. Pada akhirnya, refleksi bukan hanya tentang melihat masa lalu, tapi tentang membentuk masa depan dengan lebih bijak. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,